Halo teman-teman semua, selamat datang di video saya. Perkenalkan saya Dita Ari, di sini akan mengulas tentang teknologi jaringan yang tentunya menarik untuk dibawakan dan memiliki dampak yang luas nih. Penasaran teknologi apa? Seperti apa dan bagaimana? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Tapi sebelum masuk ke materi, perkenalkan kembali nama saya Niputu Dita Ari Pratiwi dengan NIM 220856103 dari kelas C Informatika Universitas Udayana. Oke, jadi materi yang akan saya bawakan yaitu tentang edge computing. Apa itu edge computing? Kenapa materi ini penting dan menarik untuk teman-teman ketahui? Oke, kata kuncinya adalah perubahan. Kenapa perubahan? Karena edge computing dapat membawakan perubahan yang signifikan dalam paradigma pemrosesan data dan juga komputasi. Salah satunya yaitu meningkatkan kecepatan dan responsivitas dari sistem. Tentunya proses ini juga akan sangat membantu perkembangan teknologi, apalagi dibarengi dengan integritas dengan cloud computing. Kenapa hal itu bisa terjadi? Mungkin penting untuk teman-teman ketahui bahwa edge computing adalah sebuah teknologi yang memungkinkan data dan juga komputasi untuk dilakukan pada perangkat atau device yang berada di dekat user atau di tepi jaringan, bukan di data atau di cloud. Nah, hal ini memungkinkan data untuk diolah secara lokal dan secara real time, sehingga dapat meningkatkan kecepatan dan juga efisiensi dari sistem. Edge computing juga membantu untuk mengurangi beban jaringan atau biaya data karena data tidak perlu dikirim ke pusat data untuk diolah, seperti itu. Edge computing sangat bermanfaat untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan juga responsif yang tinggi, seperti aplikasi Internet of Things atau aplikasi real-time lainnya. Gimana sih maksudnya? Kayak gitu. Mungkin dari pengertian ini kita bisa analogikan nih. Kita bisa analogikan ke dalam sebuah negara. Dari negara tersebut, segala macam urusan dikerjakan, diproses, dan juga diselesaikan di pusat ibu kota misalnya. Nah, berbagai macam masalah, baik itu dari hal penting, mendesak, hingga hal yang sepele sekalipun diproses di ibu kota tersebut. Namun, tahun silih berganti dengan penduduk yang banyak dan juga masalah yang dibarengi dengan masalah yang banyak, tentunya hal itu mendapatkan sulit untuk diselesaikan sehingga responnya yang lambat dan tidak cepat ditangani. Nah, maka dari itu hadirnya inovasi bernama edge computing. Dengan inovasi ini memungkinkan semua macam urusan tidak diproses di ibu kota, melainkan di setiap kota terlebih dahulu. Sehingga dengan kata lain kita bisa bilang semua data diproses dekat dengan sumber masuknya data, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman dari hal analogi tersebut mungkin sekarang sudah sedikit paham tentang konsep edge computing ini. Oke, bagaimana sih cara kerja dari edge computing itu sendiri? Nah, edge computing bekerja dengan mendekatkan proses data dan juga komputasi ke sumber data yang umumnya terjadi di tepi jaringan dengan dekat dengan perangkat atau sumber informasi. Nah, mungkin secara singkat langkah-langkah umum yang melibatkan hal berikut. Seperti yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan baik yang terintegritas ke perangkat itu sendiri, contohnya pada ponsel cerdas, atau yang terpisah seperti sensor pada Internet of Things atau kendaraan otonom, seperti itu. Yang kedua yaitu pemrosesan dan juga penyimpanan lokal, yaitu melakukan pemrosesan dan juga penyimpanan data secara lokal yang mencangkup tugas-tugas seperti analisis sederhana, pengambilan keputusan, filterisasi data yang tidak perlu dikirim ke pusat data, seperti itu. Yang ketiga ada transmisi data sebagian ke cloud. Nah, sebagian data yang diproses kemudian dapat dikirimkan ke pusat data atau cloud untuk dianalisis tambahan dan atau untuk penyimpanan jangka panjang. Nah, hal ini membantu mengurangi beban transmisi data dan juga bandwidth tentunya. Oke, yang keempat yaitu akses data melalui cloud. Data yang telah diproses dan juga disimpan dapat diakses oleh perangkat atau pengguna melalui layanan cloud. Nah, hal ini memungkinkan pengguna data yang dioptimalkan untuk kecepatan respon dan juga efisiensi. Nah, mungkin dari hal ini ada kaitannya kan dengan cloud computing. Adapun hal yang membedakan keduanya yaitu dikutip dari jurnal An Overview of Edge Computing Research tahun 2020, yaitu seperti pada gambar tabel yang dimana
terdapat main difference between antara cloud computing dan juga edge computing. Nah, mungkin dari perbedaan yang dipaparkan pada tabel ini juga akan menjelaskan terkait atau memperlihatkan terkait tentang keunggulan dari edge computing yang terdiri dari 3 aspek utama. Yang pertama yaitu pemrosesan secara real time yang cepat. Dengan mendekatkan tugas komputasi ke sumber data, edge computing tentunya mengurangi latensi dan juga meningkatkan kecepatan respon. Yang kedua yaitu keamanan data yang maksimal. Karena data diproses secara lokal di tepi jaringan, tentu menghindari risiko kehilangan dan juga kebocoran data. Yang ketiga yaitu biaya dan juga efisiensi energi. Edge computing memberikan keunggulan biaya dan juga mengurangi beban bandwidth jaringan dan juga konsumsi energi tentunya. Nah, terkait dengan contoh implementasi dari edge computing itu sendiri tentunya memiliki banyak manfaat dan juga berkaitan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Contohnya saja dalam sensor mobil self-driving yang dimana memproses data dengan cepat tanpa mengirim ke server terlebih dahulu. Nah, agar terhindar dari kecelakaan seperti itu. Atau penjelasan lengkapnya mungkin bisa dilihat pada jurnal Edge Computing for Autonomous Driving yang dimana Opportunity and Challenge yang merupakan sebuah artikel jurnal yang mensurvei tentang lebih dalam terkait dengan edge computing dalam penggerakan otonom yang lengkap dengan keunggulan dan cara mengatasi masalahnya dan lain-lain. Mungkin tentunya dengan adanya edge computing ini tentu membantu kita juga untuk memunculkan ide-ide atau gagasan baru, gagasan futuristik contohnya berupa tentang transportasi cerdas seperti itu dengan adanya teknologi ini. Oke, mengkaitkan dengan edge computing dengan kebutuhan masyarakat saat ini, tentu ada banyak hal yang dapat diambil seperti penggunaan IoT yang sudah mulai banyak dilakukan atau digunakan oleh masyarakat, sehingga kebutuhan untuk pemrosesan di tempat dapat diatasi dengan teknologi edge computing ini. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya sebenarnya. Oke, mungkin untuk efek ke depan yang dapat dirasakan, yaitu tentunya membukakan pintu untuk inovasi baru dan juga penerapan teknologi yang sebelumnya sulit diimplementasikan. Adapun untuk contohnya termasuk ke dalam augmented reality atau AR dan VR dan juga aplikasi yang memanfaatkan pemrosesan data secara real time tentunya. Oke, mungkin dampak yang mengacu ke SDGs nih, Sustainable Development Goals dari perkembangan teknologi jaringan ini apa sih seperti itu? Mungkin berdasarkan jurnal atau artikel jurnal yang saya baca yang berjudul Systematic Literature Review on the Adoption of Edge Computing for Sustainable Development memaparkan bahwa edge computing ini mendukung telemedis dan juga pemanfaatan pasien jarak jauh terkait dengan SDGs 3 yaitu kesehatan dan juga kesejahteraan yang baik. Adapun yang kedua, mendukung sistem energi terbarukan dan juga manajemen jaringan cerdas yang dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan juga berkontribusi pada SDGs 7 yaitu energi terjangkau dan juga bersih. Dan yang terakhir yaitu SDGs 9 tentunya terhadap industri dan juga inovasi dan juga infrastruktur. Nah, adapun dari pencapaian berbagai SDGs ini dengan memungkinkan penerapan teknologi yang inovatif dan mendukung praktik yang lebih efisien serta berkelanjutan tentunya. Oke, mungkin segitu aja kesimpulannya. Dalam satu video ini kita dapat banyak ketahui hal baru dan seperti yang dari awal saya jelaskan terkait konsep edge computing, cara kerja, implementasi, dan juga efek kedepannya maupun dampak yang dapat dirasakan ke dalam bidang SDGs tentunya. Oke, mungkin dari hal tadi, dari isi video ini, saya mendapat referensi dari di slide PPT ini, yang sudah tertera di sini, yang dimana ada banyak referensi terkait dengan jurnal internasional, maupun dari berbagai macam sumber lainnya, seperti itu. Oke, mungkin itulah materi tadi terkait materi yang saya bawakan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan sampai jumpa dan juga terima kasih.